Jadi sebelumnya sudah ada dibahas tentang cara mudah mengenal area zona demand. Jadi untuk sekarang ini, saat ini akan dicoba kebalikannya, yaitu kita akan coba membahas cara mudah mengenal zona ataupun juga area supply dalam penerapan supply and demand. Jadi di sini juga mungkin saya tidak akan bahas juga definisi daripada supply itu apa, karena yang masih banyak menjadi permasalahan besar dalam penerapan supply demand ini hanya ruang lingkupnya masih di memarking atau menandai zona supply atau juga demand di dalam chart seperti ini. Jadi untuk saat ini saya akan coba membahas cara mudah mengenal untuk kita jadikan area di dalam chart ini yaitu supply. Apa itu supply? Mungkin coba di searching aja di beberapa search engine yang tersedia. Mungkin sudah banyak, akan lebih banyak dan lebih bagus lagi penjelasan di situ semua, dan semuanya itu tidak ada yang salah, hanya tinggal penerapan di kitanya saja. Jadi supply. Untuk supply ini sama juga seperti demand. Jadi dalam hal ini, yang pertama kalau saya harapkan kita harus mengenal dulu ada dua zona yang dapat kita gunakan menjadi area ataupun juga zona supply. Yang pertama itu, ini disebut dengan yang namanya Rayleigh Based Drop atau disingkat dengan RBD atau RBD. Ini satu. Yang kedua, ini dikenal dengan drop base drop. Biasa disingkat dengan DBD atau juga DBD. Jadi dalam hal ini, jadi supply ini kita bagi menjadi dua. Ada Rayleigh Based Drop dan juga ada Drop Based Drop. Jadi di dalam hal ini yang saya harapkan kita dapat dulu memahami fungsi, sifat, dan peran daripada zona Rayleigh Based Drop dan juga Drop Based Drop ini. Jadi untuk Rayleigh Based Drop ini dia sifatnya cenderung lebih kepada reversal. Apa itu reversal? Reversal itu ada sebagai contoh, ada satu pergerakan harga yang dimana dia sudah dalam trending buy atau naik ke atas. Tiba-tiba dengan adanya reversal yang tadi trend naik ke atas berubah menjadi penurunan. Jadi untuk drop based drop ini sifatnya adalah continue trend. Jadi dengan mengetahui sifat dan peran seperti ini, harapannya apa? Kita bisa mengetahui maksud dan tujuan daripada entry yang nanti akan kita letakkan di area supply ini bersifat apa. Jadi sebagai contoh, apabila lagi dalam trending sell jatuh ke bawah, kita jumpa
harga membuat drop base drop, lalu harga datang ke area drop base drop itu kembali, ya berarti kita entry di area drop base drop tersebut untuk memfollow ataupun juga mengikuti pergerakan harga yang lagi dalam keadaan trending tersebut. Nah, kalau reversal ya kebalikannya aja. Kebalikan dalam maksud trending up berubah menjadi trending down, buy menjadi sell, trending kenaikan berubah menjadi penurunan. Jadi perlu untuk memahami sifat dan juga fungsi daripada base ini, rally base drop dan juga drop base drop. Sebagai contoh, ini bukan contoh, jadi mengenalnya itu bagaimana. Rally base drop ini harga lagi dalam keadaan naik ke atas, ya. Oke, harga lagi naik ke atas, tiba-tiba harga membuat base seperti ini, lalu drop ke bawah, seperti ini. Nah, lalu up naik lagi, setelah itu harga turun. Inilah yang kita sebut dengan rally base drop. Inilah zonanya. Rally base drop. Ada kenaikan, setelah itu membuat base, lalu dia turun ke bawah, lalu harga datang kembali. Ya, permasalahannya datangnya ini ya bisa cepat dia melakukan korektif, ataupun juga bisa nanti lama dulu dia membuat dulu nanti ada beberapa aksi pergerakan harga, dan itu sangat bagus untuk kita ketahui. Nah, jadi kenaikan, setelah itu tiba-tiba harga turun ke bawah. Inilah reversal yang menandakan di mana tren yang tadinya naik ke atas akan berubah menjadi penurunan. Jadi manfaatkanlah zona rally base drop ini untuk mengikuti perubahan tren. Itulah sifatnya. Jadi cara mudahnya tadi mengenalnya adanya kenaikan, setelah itu harga membuat base. Nah, ini untuk mudahnya begini ya. Base-nya inilah yang kita akan marking menjadi rally base drop. Nah, ini sama dengan base. Nah, ini base. Sinilah ya, di bawah ini ya. Nah, ini ke atas, inilah rally. Nah, dari bawah ini naik ke atas, inilah rally. Nah, sementara yang dari sini ke bawah, inilah kita akan sebut dia drop. Rally dari bawah ini harga naik ke atas, ya. Baru buat base. Nah, di sini dia membuat sideway. Nah, base ini sama dengan pergerakan sideway mendatar. Nah, begitu aja mudahnya. Base, setelah membuat base, harga turun ke bawah, drop. Mencoba naik lagi dan masih turun lagi, drop. Jadi ada rally, base, drop. Harga datang kembali ke
area sideway ataupun juga base inilah rally base drop yang kita marking di dalam chart. Sebagai contoh, di dalam chart pergerakan rally base drop, kita akan coba cari. Adanya satu kenaikan yang dimana setelah itu membentuk base, ya. Nah, sideways seperti ini. Habis itu setelah itu drop. Ini kalau mau diperhatikan, ini ada satu kenaikan lah. Ini rally, ya. Setelah itu dia membuat base seperti ini. Setelah itu adanya pergerakan drop ke bawah. Jadi rally, base, drop. Ini juga menjadi RBD. Rally, base, drop. Ini menjadi zona supply. Berharap di waktu ke depan dapat atau tidak digunakan, silakan saja dicoba. Miris ya, hampir kemari. Itu satu, rally, base drop. Setelah itu ini juga menjadi dari sini rally, base-nya mana? Ini menjadi base. Ini dari atas ya. Tetap ambil pergerakan harga yang tertinggi walaupun hanya dengan shadow seperti ini. Dia termasuk rally, base. Setelah itu drop. Ya, drop ke bawah ini. Nah, ini perihalnya sama dengan ini. Dengan yang ini. Kenapa? Setelah drop ke bawah, harga langsung membuat pergerakan retracement, koreksi ke area supply rally base drop ini, dan harga turun sama seperti ini. Rally base drop, jadilah ini zona rally base drop, supply dalam bentuk rally base drop. Dan rally base drop ini juga masih berlaku sampai di sini. Inilah rally base drop. Nah, itu setiap rally base drop berarti dia menjadi zona supply. Ini juga ada rally base drop. Jadi setiap ada kenaikan, habis itu diteruskan dengan adanya penurunan, ya berarti ini juga menjadi zona supply dalam bentuk rally base drop. Nah, karena ini chartnya seperti ini, ambil saja pucuk atasnya. Nah, inilah yang terjadi di area zona rally base drop. Rally base drop. Nah, harga turun ke bawah. Habis itu setelah itu harga datang, masuk saja dia ke zona supply yang tercipta dari rally base drop ini. Harga langsung melakukan reaksi penerjunan. Nah, tapi perlu dipahami, tidak semua di zona rally base drop ini harga akan melakukan reaksi seperti ini.
Tidak semua di zona supply harga itu akan melakukan reaksi seperti yang kita harapkan. Hanya saja dengan memarking zona supply seperti ini, nah, kalau saya sendiri sukanya karena apa? Kita mengetahui dulu jumlah resiko yang mau diresikukan itu berapa. Jadi kalau seperti saya di zona ini akan saya letakkan di sini sell limit atau instant sell, dan stop loss tetap akan diletakkan di atas daripada zona ini. Jadi seperti ini contohnya, risikonya itu kita sudah mengetahui ada 311 poin atau 31 pips yang akan kita resikokan apabila kita entry di area supply ini. Ya apabila sesuai, ya tidak ada salahnya untuk dicoba. Inilah rally base drop. Rally base drop. Rally base drop. Nah, setiap ada kenaikan, setelah itu langsung dibalas dengan adanya penurunan. Carilah di pucuk atasnya itu pergerakan harga yang sideways. Nah, sideways dia itu berarti itu menjadi base. Begitu sajalah mudahnya. Ini salah satu contoh rally base drop yang dapat dikatakan tidak mereaksi. Rally base drop. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, ya tidak di semua area rally base drop ini, supply ini, harga akan seperti yang kita harapkan. Ya, sebagai contoh ini harga turun, datang lagi ke area zona rally base drop ini. Nah, dia engulf di sini, lalu retest kembali dan melanjutkan perjalanannya naik ke atas. Nah, sementara yang kita harapkan tadi di sini, kita melakukan entry sell, harapannya harga terus ke bawah, ternyata stop loss kita tersentuh. Nah, jadi dengan adanya stop loss seperti ini mungkin ya kerugian kita akan terminimalisir, itu akan lebih baik. Tapi kalau bijak, setelah itu di sini kita terkena stop loss dan kita melihat di sini ada rally base drop juga. Oh, ini supply juga ini. Berarti harga akan nyampe ke supply ini. Apabila datang benar ke supply ini, ya coba lagi entry. Cari peluang di setiap zona supply. Baik rally base drop ataupun juga nanti drop base drop. Nah, jadi inilah dia rally base drop. Setelah itu kita akan coba yang kedua, drop base drop, yang dimana sifatnya ini adalah continue trend. Ini trend ya, trend maksudnya. Continue trend. Nah, maksudnya ini apa? Continue ini mengikuti pergerakan trend. Yang tadi trend itu turun, berarti kita fokus mencari penurunan juga. Nah, jadi kita fokusnya mencarinya di mana? Di zona drop base drop inilah. Agar apa? Agar kita benar-benar follow trend. Nah, jadi contohnya drop base drop ini seperti ini. Harga dari atas drop, setelah itu membuat base drop. Nah, ini menjadi base-nya. Ini menjadi drop. Ini menjadi base. Kenapa dia sideways di situ? Di sini menjadi drop lagi. Nah, dengan harapan apa? Harga datang lagi ke zona base ini. Ini kan tadi trennya menurun. Nah, jadi kita continue, harga turun lagi. Itulah maksudnya. Drop base drop. Jadi kita follow pergerakannya.
Ada juga drop base drop, dia hanya sekedar base-nya ini cuma terlihat begini aja, drop. Ini juga drop base drop. Nah, baru harga datang kembali retest. Nah, retestnya ini kita tidak tahu bisa lama atau cepat, tetapi hanya sekedar menyarankan retest yang cepat itu adalah yang sangat bagus dibandingkan dengan retest yang sudah terlalu lama harga berjalan baru datang ke zona supply dalam bentuk drop base drop ini. Nah, ini juga drop base drop sama base drop. Nah, jadi ini base-nya ini menjadi drop base drop atau DBD. Jadi dia membentuk supply yang tercipta dikarenakan adanya pergerakan drop base drop. Nah, ini base-nya, ini drop-nya kan. Sama juga ini drop base drop. Nah, jadi ini saya hapus dulu biar lebih enak melihatnya. Oke, sebagai contoh, nih harga dari sini drop. Nah, dia membuat base dalam ruang lingkup yang besar. Setelah itu drop. Nah, setiap penurunan seperti ini juga. Ini ada dari sini. Dari sini nih, drop, harga mendatar ini. Nah, ini sideways sedikit. Setelah itu drop. Inilah dia contohnya. Sideways-nya tidak terlalu banyak, habis itu turun. Setelah itu langsung turun. Jadi dari sini drop, base, drop. Jadi ini menjadi drop, base, drop. Drop, base, drop. Drop, base, drop. Ini menjadi base supply. Drop, drop, base, drop. Harga turun ke bawah. Nah, setelah itu perhatikan harga naik ke atas. Kita fokus aja lihat. Nah, apabila harga ada di sini, wah di sebelah ini nih ada drop base drop. Nah, berarti ini menjadi supply yang terbentuk dari dikarenakan adanya pergerakan drop base drop, maka ini menjadi supply. Nah, tidak ada salahnya ya dicoba entry sell di sini. Nah, dengan risiko ada 345, ya harga berjalan sampai kemari saja sudah 3 ribuan. Tapi ini di time frame yang besar. Jadi untuk penerapan ini di semua time frame bebas. Nah, gunakan saja karena ya tidak berpatok pada time frame ini. Semua ini berlaku untuk semua time frame yang ada di MetaTrader ini. Ini lagi drop, base, drop. Banyak ya drop, base, drop. Nih. Ini juga base. Harga datang, drop lagi ke bawah. Ini juga drop, base, drop. Nah. Banyak nih drop, base, drop nih. Banyak. Inilah contohnya drop, base, drop. Ada lagi drop, base, drop. Nah, ini sideways-nya besar ya kalau dilihat. Nah. Ini dari sinilah yang paling tinggi ini. Drop, base, drop. Inilah dia nih. Nomor 1 inilah harga masuk, turun. Tapi ingat juga tidak semua di area drop base drop itu harga akan melakukan reaksi pantulan. Yang manakala dia akan menembus area drop base drop tersebut. Sebagai contoh ini dari sini
turun, drop, base, drop. Nah, berarti ini menjadi zona drop base drop. Coba perhatikan. Nah, pada saat harga turun dan datang masuk kemari, dia tidak turun ke bawah. Yang ada apa? Naik ke atas, menembus dan mengambil drop base drop yang ada di atasnya. Nah, mengambil supply yang ada di atasnya, barulah dia turun ke bawah. Jadi di sini apabila kita ada entry, maka stop loss kita tersentuh oleh harga. Nah, jadi manfaatkan aja zona drop base drop, zona rally base rally ini menjadi area supply, menjadi zona supply. Dengan syarat ya pahamilah sifat daripada masing-masing zona ini, yaitu rally base drop itu reversal, drop base drop itu adalah untuk continue trend. Nah, sebagai contoh kalau continue trend seperti ini, nih, kalau diperhatikan, yang ini ya, nih drop base drop ini, supply ini kan harga dari sini. Nah, ini kan dalam trending ke bawah. Jadi pada saat harga naik ke atas, ya kita fokusnya masih fokus dalam keadaan mencari penjualan atau juga sell. Ya manfaatkanlah drop base drop ini untuk mengikuti, namanya juga continue trend, mengikutinya. Ya udah entry lah sell di sini. Itu. Mana lagi ya? Drop base drop. Ini kalau diperhatikan, drop base drop. Maka yang mendatar ini menjadi base supply kita. Inilah dia supply yang tercipta dari pergerakan drop base drop. Drop base drop. Besarkanlah. Nih, harga dari sini turun, drop. Setelah itu membuat base, setelah itu drop. Nah, harga datang kembali. Nah, perhatikan sifatnya tadi, dia continue trend. Dari sini kemari, harga ini sudah dalam keadaan trending ke bawah. Berarti pada saat naik ke atas ini, sifatnya hanya korektif. Nah, setelah itu masuk ke zona drop base drop ini, yang dilakukan harga apa? Follow, ikuti, continue. Ikuti pergerakannya. Maka dari itu drop base drop ini manfaatkanlah untuk mengikuti pergerakan yang lagi dalam keadaan trending. Setelah itu membuat drop. Inilah yang dimaksud dengan continue trend. Trend yang tadinya dalam keadaan terjun ke bawah seperti ini. Nah, setelah itu harga naik ke atas, kita menjumpai ada drop base drop, ya silakan dimanfaatkan. Hasil harga pun juga terjun sampai kemari. Ya, bayangkan saja apabila kita entry pas di sini dengan jumlah resiko ada 450 poin, 45 pip. Ya ini maksimal pergerakan turunnya sampai kemari itu sampai 4.300. Lebih kurang hampir 1 berbanding 10 risk rewardnya. Nah, tapi perlu dipahami juga seperti yang saya katakan tadi, tidak di semua area rally base drop ini harga akan melakukan reaksi pantulan, ataupun juga di daerah drop base drop ini harga akan melakukan reaksi pergerakannya itu terjun turun ke bawah. Nah, jadi waspadai juga setiap zona drop base drop ataupun juga rally base drop ini. Nah, cuma hanya dalam hal ini saya hanya bisa bilang drop base drop ini dalam bentuk supply ini juga menjadi suatu teknik yang dapat kita gunakan bagus dikarenakan apa?
memiliki probabilitas yang bagus memang. Nah, jadi setiap jumpa drop base drop kita akan sell, silakan, terserah. Nah, tapi kalau bisa fokusnya analisanya itu tetap di satu time frame ya. Nah, apabila kita memultikan time frame ini ke bawah, nah contohnya begini, di sini ada drop base drop. Nah, kita fokusnya nih drop base dropnya tetap di time frame H4 ini. Tetapi kita kecilkan time frame, contohnya sampai ke M1, ya kita hanya mencari area decision point yang tepat, yang bagus untuk kita jadikan, untuk mengetahui di mana sih harga yang pas, yang cocok untuk kita gunakan, untuk kita sell. Lebih kurang seperti itu. Jadi ingat lagi, pahami sifatnya, sifat daripada zona ini sendiri, zona supply ini sendiri. Setelah itu, tidak semua di zona seperti ini, drop base drop, rally base drop ini, harga akan melakukan reaksi. Tetapi entry di area supply itu memiliki probabilitas yang sangat bagus sekali. Konsisten saja, setiap jumpa supply, lakukanlah sell. Jadi lebih bagus lagi, lakukanlah orderan ataupun juga kita entry sell itu tepat pada tempatnya. Dalam arti kata begini, kita hanya melakukan entry sell, melakukan penjualan itu hanya di dalam zona supply saja. Di luar dari situ kita tidak akan melakukan apapun. Sebagai contoh seperti ini. Nah, ini saat ini di sini nih. Nah, di sini nih. Contoh harga naik ke atas. Nah, kemari. Nah, ini bukan zona supply yang terlihat. Karena apa? Ini satu pergerakan momentum kuat ya. Ini kan secara apanya tidak ada supply yang terlihat di sini. Nah, supply dalam bentuk apa? Rally base drop ataupun juga drop base drop. Berarti ini bukan supply. Ya. Janganlah lakukan entry sell tidak di dalam zona supply. Karena apa? Ya bisa berpotensi harga itu naik ke atas. Karena apa? Ya di sini bukan supply. Di atas ini baru ada supply. Nah, dalam bentuk rally, base drop, baru harga turun. Jadi lebih bagus letakkanlah orderan sell pada saat harga itu yang memang benar berada di dalam zona ataupun juga area supply. Jangan diletakkan di luar daripada itu. Mau di time frame manapun sama saja juga seperti itu. Nah, seperti ini bukan supply, ini terkecuali kita memulti time frame kan. Misalnya contohnya di M1. Nah, di sini memang ada terlihat supply, ya nggak ada salahnya digunakan kalau mau dicoba. Jadi tinggal hanya kita marking buat supply M1. Gitu. Oke, ini aja dulu. Semoga mudah dipahami dan bisa diterapkan. Selalu ingat, setiap sell usahakan letakkanlah orderan sell kita itu berada di zona supply. Nah, dan perlu juga dipahami lagi, saya ingatkan kembali, tidak di semua zona drop base drop ataupun juga rally base rally ini, di zona supply ini harga akan melakukan reaksi seperti yang kita inginkan. Maka dari itu, selalu hitung terlebih dahulu risk reward yang akan kita dapatkan. Apabila memang kita sanggup menerima kerugian, silakan digunakan. Apabila tidak, ya pergunakanlah hitung-hitungan dalam money management yang kita punya. Nah, ingat, tidak semua daerah zona ini, area ini dapat kita gunakan untuk menjadi tempat kita entry. Karena apa? Karena ada yang gagal juga. Jadi lebih bijaksana aja dalam menggunakan money management, terapkanlah secara bagus. Karena apa? Supply ini memiliki probabilitas yang bagus. Yang penting dikonsistenkan saja.